Ada 336 dari 514 kabupaten kota atau 65% kabupaten kota se-Indonesia saat ini sedang mengalami darurat sampah. Itu berarti mayoritas kabupaten kota di Indonesia sedang darurat sampah. Nah, kedaruratan itu berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 2567 tahun 2025 tentang daerah dengan kedaruratan sampah. Kedaruratan itu ditetapkan karena adanya timbulan dan timbunan sampah dalam jumlah besar akibat mekanisme pengelolaan sampah yang tidak berjalan secara memadai, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat. Kriteria darurat sampah itu: satu, tidak memiliki tempat pemrosesan akhir atau TPA. Yang kedua, tidak melaksanakan pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan dan masih melakukan kegiatan open dumping. Yang ketiga, nilai kinerja pengelolaan sampah melalui Adipura itu sama dengan atau kurang dari 60. Kemudian yang keempat, sedang dikenakan sanksi administratif terkait pengelolaan sampah. Ya, teman-teman ingat pada beberapa waktu lalu Kementerian Lingkungan Hidup memberikan sanksi administratif kepada daerah-daerah yang TPA-nya overload. Nah, karena pemerintah pusat tidak memberikan solusi, apa boleh buat lah. Izinkan saya untuk sedikit berbagi cara untuk membereskan masalah sampah itu. Yang pertama, segeralah pemerintah kabupaten atau kota yang darurat sampah tadi membentuk tim khusus untuk segera membuat program pengelolaan sampah berdasarkan regulasi perundang-undangan tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, program yang dibuat harus melibatkan masyarakat. Masyarakat jangan hanya dijadikan objek, tapi libatkan mereka. Yang ketiga, jangan menghabiskan anggaran untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang sentralistik, ya hanya memindah sampah atau memindah masalah dari sumber timbulan sampah ke instalasi pengelolaan sampah. Saran saya, berinvestasilah pada sistem pengelolaan sampah yang desentralistik sampai ke tapak timbulan sampah, yaitu memenuhi kebutuhan infrastruktur pemilahan sampah di sumber sampah, lalu kemudian melakukan edukasi, pengumpulan bahan baku, daur ulang, dan pengolahan untuk meningkatkan nilai dari bahan baku yang awalnya adalah sampah. Kemudian yang keempat, jika program pengelolaan sampah itu memerlukan anggaran dan pemerintah kabupaten atau kota tidak memiliki anggaran, panggil semua pengusaha yang ada di wilayah itu supaya menyalurkan CSR-nya ke program pengelolaan sampah. Kemudian panggil juga semua produsen yang menjual produk atau barangnya di kabupaten atau kota itu. Minta mereka untuk berkontribusi pada program pengelolaan sampah dengan Extended Producer Responsibility-nya atau EPR. Saran saya, jangan bangun RDF plant, pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, membangun TPA atau lainnya yang akan menjadi tempat penumpukan sampah. Karena akan beresiko lebih besar kepada masyarakat dan berpotensi mangkrak karena nanti diprotes sama masyarakat. Kuncinya pengelolaan sampah itu pemilahan sampah di sumber, edukasi pada masyarakat, insentif kepada setiap orang yang mau mengelola sampah, penanganan atau pengumpulan sampah untuk didaur ulang, dan yang terakhir, pengolahan sampah untuk menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Sampaikan video ini pada bupati atau wali kota tempat teman-teman tinggal ya.